salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melaka, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid PAUD. Yang sama saya hormati Ibu Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka. Yang saya hormati Bapak Pengelola PAUD Miaon Ida Baketeu. Yang saya banggakan sekaligus saya hormati Bapak Ibu pengajar, Bapak Ibu tutor yang ada di TK atau di PAUD ini. Dan saya banggakan, saya kasihi anak-anak PAUD yang hari ini di wisuda, dikukuhkan untuk resmi boleh masuk menuju jenjang berikutnya, yaitu ke sekolah dasar. Saya juga tak lupa mengucapkan selamat buat orang tua yang anak-anaknya hari ini dikukuhkan sebagai anak PAUD yang siap untuk melanjutkan sekolahnya. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan, karena berkatnya, rahmatnya, penyelenggaraan ilahinya, kita semua boleh berkumpul di sini dalam acara pelepasan anak PAUD dalam keadaan sehat dan selamat. Anak-anak, selamat pagi. Anak-anak PAUD, bagaimana yel-yelnya anak-anak PAUD? Yes, yes, yes. Ya, mana sekali lagi anak PAUD? Yes, yes, yes. Iya, bagus, suaranya sudah bagus. Senang tidak hari ini di wisuda hari ini? Senang karena apa? Bisa masuk SD, artinya sudah tambah besar anak-anak ya. Tidak lagi disebut anak PAUD, tetapi nanti mulai bulan Juli atau ya bulan Juli, anak-anak sudah tambah satu jenjang lagi, yaitu sudah menjadi anak SD. Sekolah di mana? DSD Baketeu. Ya, pasti cari yang dekat-dekat ya, supaya mama dan bapak tidak capek ya. Bagus. Jadi ini ada 28 anak yang kita wisuda pada hari ini, yang dilepas pada hari ini untuk mengikuti atau akan melanjutkan ke pendidikan sekolah dasar, yaitu jenjang berikutnya setelah PAUD. Jadi pendidikan PAUD ini mengapa menjadi hal yang harus kita lalui sebelum anak-anak sampai pada pendidikan dasar, yaitu mulai sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama nanti. Jadi pendidikan anak usia dini ini adalah pendidikan awal yang penting untuk anak-anak kita. Mereka belajar, mereka bermain, mereka berkreasi, karena ini umur-umur anak-anak usia emas. Selalu dimanapun saya berada, mau pengukuhan Bunda PAUD ataupun kunjungan ke PAUD-PAUD, selalu saya tekankan pentingnya pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya. Anak usia dini ini pada saat anak seperti ini, otaknya dia masih banyak tempatnya. Tidak seperti kita sekarang, makin tua otaknya makin penuh. Ibarat komputer itu memorinya sudah banyak, berisi macam-macam. Jadi kalau dikasih pengetahuan baru, kita akan susah serap. Tetapi kalau yang seperti ini, kita bilang masih polos. Kenapa masih polos? Karena di otaknya itu masih banyak sekali sel saraf yang bisa menerima berbagai rangsangan, berbagai pendidikan, berbagai masukan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu semua akan terekam. Jangan kita kira anak-anak tidak peduli. Mungkin pada saat kita omong seperti ini dia lain-lain. Tetapi mereka punya, karena mereka punya sense-nya itu masih sangat sensitif, karena otak
bagian yang menyimpan memori ini masih banyak yang kosong, mereka akan merekam semuanya. Jadi jangan salah ketika suatu saat misalnya kita menegur dia, "Kakak, ingat untuk cuci tangan sebelum makan." Ya, dia buat. Nah, suatu ketika kita makan dan dia lihat kita tidak cuci tangan, dia akan bilang, "Mama itu kemarin kasih tahu saya bilang mau makan harus cuci tangan. Kok mama tidak cuci tangan?" Benar ada pengalaman yang begitu? Ya, nah ini karena ini mereka merekam apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang kita buat kepada mereka, itu akan direkam. Karena itu sekarang banyak sekali ada pendidikan-pendidikan ekstra di mana mengajarkan anak-anak kita untuk mereka lebih berkreatif, mereka lebih punya perhatian. Nah itu karena itu pendidikan anak usia dini adalah menjadi salah satu wadah. Wain makrak saida, ai buat kusmer neset halsa. Ya benar, ini masa-masa mereka masih kecil-kecil benar. Tetapi otak mereka jangan salah, ya. Di sini kita harus tanamkan hal-hal positif sebanyak mungkin. Kita harus berikan contoh-contoh positif sebanyak mungkin. Kalau bapak dan mama berkelahi di depan mereka, baku maki di depan mereka, ya, nanti mereka juga akan buat itu karena itu sudah direkam, ya. Karena itu orang tua pun perlu menyadari tentang pendidikan anak usia dini. Kalau bapak dan mama tidak banyak waktu, sebaiknya anak dititipkan di pendidikan anak usia dini. Di sini mereka bisa belajar untuk bergaul, belajar untuk menulis, belajar untuk membaca, belajar untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini saya melihat satu gejala baru karena sekarang dengan adanya program KB, di rumah paling ada 2 atau 3 anak. Ya kalau ada 4 itu luar biasa. Nah jadi anak-anak ini sekarang menjadi lebih egois. Benar tidak Bapak Ibu Guru? Dia lebih egois karena apa? Kemampuan orang tua mulai meningkat, ekonominya ya. Nah kemudian anak-anak ini menjadi penuh perhatian. Jadi sedikit manja, apa yang dia mau harus dituruti. Nah ini nanti akan menyebabkan anak ini menjadi sedikit egois. Jadi ketika dia bermain di lingkungan PAUD ini, nanti dia akan kelihatan semua dia mau ambil karena di rumah dia menjadi pusat perhatian. Kalau di sekolah temannya lebih bisa, kemudian temannya dihargai, dia akan menangis karena di rumah dia menjadi pusat perhatian. Nah ini bagian-bagian daripada psikologi anak yang harus diperhatikan oleh guru-guru. Nah jadi dengan dia belajar di dalam lingkungan PAUD ini, maka dia akan belajar untuk bersosialisasi. Dia belajar untuk menghargai temannya. Dia belajar untuk minta tolong kalau dia perlu minta tolong. Dia belajar untuk berterima kasih apabila dia mendapatkan sesuatu dari temannya atau gurunya atau orang yang lain. Jadi pendidikan PAUD ini sebenarnya sangat penting, tidak boleh diabaikan. Karena itu saya juga selalu minta kepada para guru, para tutor, para pengelola PAUD untuk benar-benar memperhatikan pendidikan PAUD ini bukan hanya sebatas menulis, bukan hanya sebatas membaca, mengenal angka, mengenal huruf, tetapi juga lebih pada pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter menjadi sangat penting. Ya, jadi anak kita ajarkan seperti tadi, dia belajar untuk antre. Ya, dia belajar untuk melihat siapa yang sudah duluan, dia tidak boleh menyalip. Siapa yang di belakang, dia tidak boleh menyalip ke depan. Ini adalah hal-hal kecil sebenarnya, tetapi membuat kita nanti kita ke bank misalnya karena kita merasa kita, wah saya ini kepala dinas ini, saya harus masuk lebih dulu dari depan. Tidak begitu tuh, karena pendidikan karakternya dari kecil sudah salah. Ya, jadi kalau kita diberi pendidikan karakter dari kecil, kita akan menghargai. Saya tadi datang belakangan, saya ada di barisan belakang. Jadi ini saya harapkan pendidikan anak usia dini ini benar kita fokus pada pendidikan karakter anak. Ya. Bagaimana
anak menghargai orang lain. Belajar sportif. Jadi ketika temannya mendapat juara, dia belum mendapat juara atau belum mendapat penghargaan, dia tidak sakit hati, dia tidak kecil hati, tetapi dia tahu bahwa dia belum bisa. Jadi dia akan berusaha untuk menyamai temannya suatu ketika. Ya, karena itu kami di tim penggerak PKK sekaligus sebagai Bunda PAUD, kami merencanakan untuk nanti mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak PAUD. Ya, lomba ini bukan supaya kita bersaing dan sebagainya, supaya kita harus tampil sebagai juara, tidak. Salah satu motivasinya adalah begitu, tetapi untuk mendidik, untuk membentuk karakter supaya kita bersifat sportif. Ya, kalau anak-anak belum bisa, kita bina lagi supaya dia menjadi lebih bisa. Nah, untuk orang tua, yang pertama saya ucapkan selamat untuk orang tua karena anak-anaknya sudah boleh memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Saya minta tetap untuk pendampingan anak ini penting. Perhatikan pola asuhnya, perhatikan pola makannya, perhatikan pendidikan karakternya di rumah. Ya, karena mereka hanya dititipkan beberapa jam di sini, ya. Tetapi selebihnya adalah ada di rumah. Zaman sekarang, zaman gadget, zaman HP, zaman laptop, zaman komputer, IT, ya. Benar, kita tidak boleh ketinggalan, tetap gunakan alat-alat tadi. Ya. Jangan anak karena sudah mengantuk dia mau tidur, mama masih ngerumpi, kemudian nih main saja game. Pertama kali anak belum ketagihan, tapi kalau sudah 2-3 kali, mama jangan salah, dia akan minta itu dimanapun dia ada waktu senggang. Benar tidak? Ya, ini adalah penggunaan gadget yang kurang bijaksana. Boleh anak dikasih main game, boleh anak dikasih nonton YouTube, tetapi ingat bahwa anak belum dewasa untuk menggunakan gadget. Anak belum dewasa, belum bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan ingat bahwa anak-anak, saya udah bilang tadi, otaknya dia lebih bisa merekam segala-galanya dibandingkan kita. Karena itu, sekali dia lihat hal-hal yang negatif, itu akan terekam selama-lamanya di dalam otaknya. Ya, jadi saya minta tolong, sekarang kejadian kekerasan seksual banyak terjadi di masyarakat kita. Saya mengutuk keras pelaku kekerasan seksual pada anak. Tetapi saya juga menghimbau, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, sebagai tutor, tolong kita jaga juga anak-anak kita. Ya. Anak-anak yang belum usianya dewasa, tolong jangan lepas untuk tinggal di kos. Ya. Kos-kosan itu ibaratnya adalah rumah bebas. Siapapun boleh tinggal di situ, mau lakukan apa saja karena belum tentu ada tuan rumahnya. Ya. Jadi kalau kita lepas anak kita di bawah umur kemudian tinggal di kos, nah ini akan timbul penyakit masyarakat. Ya. Jadi tetap kita mengutuk keras semua pelaku kekerasan seksual, tetapi kita juga harus mencegah supaya tidak terjadi kekerasan seksual itu. Jangan pancing supaya ada kekerasan seksual. Pakailah pakaian yang sopan, ya. Jangan biarkan anak-anak kita berlarut-larut nongkrong di tempat-tempat kopi sampai jam 9 malam, ya. Ini kebetulan ada beberapa orang tua yang hadir, jadi saya titip pesan, ya. Tolong kita jaga karena anak-anak kita ini adalah mutiara kita, emas kita, yang tidak bisa balik kalau sudah terjadi kerusakan-kerusakan pada moralnya. Susah untuk dikembalikan. Dan itu jangan menyesal. Karena itu mulai sekarang perhatikan anak kita. Pendidikannya penting diperhatikan. Pendidikan karakternya perlu dibentuk, ya. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita sudah terlambat. Ya. Kalau sudah mau remaja baru kita mulai disiplin, sudah tidak dapat lagi, ya. Tapi kalau kita mulai dari usia-usia seperti ini, dia akan ingat kalau mau tidur tidak cuci tangan, tidak cuci kaki, tidak cuci muka. Ketika dia besar, dia akan tidak enak tidur kalau dia tidak cuci tangan dan kakinya.
Dia tidak sikat gigi waktu mau tidur, dia akan bilang mamanya, "Mama, tidak enak rasanya, harus sikat gigi dulu baru bisa tidur." Ya, jadi seperti itu, hal-hal kecil. Dia akan sembahyang dulu, dia akan memulai sesuatu dengan sembahyang dulu karena kita sudah biasakan. Ya. Kita menganggap ini hal sepele, tetapi ini hal yang sangat-sangat perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Jadi kebetulan ada Bapak Kabid di sini. Ini adalah salah satu PAUD yang ada di wilayah kita. Saya harap sudah ada izin operasionalnya. Ini saya melihat bahwa PAUD ini cukup riskan, ya. Posisinya karena berada di bibir jalan raya yang sangat ramai. Ya, jadi mungkin ke depan saran saya, ya, kalau ada dana sedikit, tolong dibuatkan saja pagar di depan ini supaya orang tua juga merasa nyaman titipkan anak-anaknya di sini. Karena kita tidak tahu kenakalan anak, ya. Tiba-tiba saja mereka bermain, lari, dorong-dorongan ke depan jalan raya yang begini dekat, ya. Jadi mungkin orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini, menitipkan anaknya di sini, tolong bersama-sama dipikirkan minimal ada pembatas antara bangunan dan jalan sehingga kita lebih merasa aman di sini, ya. Kemudian juga kan ini sedikit terganggu bising, ya, karena kendaraan lalu lalang. Jadi mungkin juga harus benar kalau dengan ada pembatas jalan kita bisa tutup sedikit, jadi anak-anak lebih fokus untuk bermain di dalam maupun belajar di dalam.